Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti yang semakin hari semakin dekat ya teman-teman. Jadi Pilpres dan Pemilu akan diadakan di bulan Februari 2024. Nah saat ini udah bulan November ya teman-teman, November, Desember, bentar lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari awal sekitar satu tahun yang lalu ya teman-teman, saya sudah giat sering membuat konten dukungan terhadap salah satu calon capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti, yaitu Anies Baswedan. Waktu itu belum berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar ya. Waktu itu di benak saya gitu kan, walaupun saya itu seorang fans, seorang simpatisan daripada Anies Baswedan, tapi tetap ya teman-teman, di benak saya itu saya nggak ngerti, kalaupun saya dukung Anies Baswedan itu dari mana ya, mau menangnya itu dari mana, karena waktu itu kan memang perahunya itu memang satu pihak, yaitu Partai Nasdem yang dengan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Di sisi lain ada dua perahu besar yang memang didukung oleh pemerintah, yaitu Ganjar Pranowo, pasangan Ganjar Pranowo, dan waktu itu belum ada pasangannya, dan juga Prabowo Subianto yang waktu itu belum juga ada pasangannya gitu kan. Dulu saya berpikir kalau kemudian kedua tokoh tersebut, yaitu Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, ataupun Prabowo Subianto bergabung dengan Ganjar Pranowo gitu kan, dengan partai-partai yang memang kemudian didukung oleh pemerintah ya. Waktu itu ada banyak partai kan gitu kan, ada PAN, Golkar gitu kan, waktu itu PKB juga masih tergabung di situ gitu kan. Ini adalah partai-partai raksasa gitu kan, ada Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jika mereka bergabung, kemudian kalau kita lihat kemudian di sisi lain cuman waktu itu Anies Baswedan itu diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan, dan Partai Demokrat, itu pun tampak agak solid gitu kan, yang mengusung koalisi perubahan. Waktu itu juga saya nggak ngerti gitu kan, walaupun firasat saya Anies Baswedan ini mempunyai peluang yang sangat besar, tapi ya teman-teman waktu itu saya juga nggak begitu ngerti ya gitu kan, dari mana ini jalannya kemudian Anies Baswedan ini punya kesempatan gitu kan, karena memang kemudian sepertinya sangat mustahil gitu kan. Walaupun saya terus gitu kan membuat konten-konten untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, karena waktu itu memang awal-awalnya ketika Partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan gitu kan, itu serangan bergelombang di media sosial memang tertuju ke satu titik, yaitu Anies Baswedan gitu kan. Kampanye negatif ataupun apapun lah gitu kan, kampanye negatif, berita-berita yang memang memojokkan Anies Baswedan gitu kan. Waktu itu saya berpikir kayaknya peluang Anies Baswedan itu sangat kecil sekali gitu kan, walaupun saya tetap terus waktu itu untuk berusaha bikin konten untuk dukungan pada beliau, dan saya selalu berusaha gitu kan, berdoa biar ini tokoh ideal nih ya, tokoh yang ideal untuk memimpin bangsa Indonesia di kemudian hari ini, Anies Baswedan. Saya cuma berharap waktu itu meminta penonton saya di konten-konten saya di YouTube untuk memberikan doanya gitu kan, agar Anies Baswedan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan memang kalau kita lihat kemudian waktu berjalan gitu kan, siapa yang ngira ya teman-teman, kemudian Anies Baswedan, kemudian Partai Demokrat, yang waktu itu saya sendiri ya juga kurang serak ya, karena memang kemudian memang sepertinya nggak sepenuh hati ya waktu itu, memang karena memang ada keinginan untuk menaruh kadernya untuk berpasangan dengan Anies Baswedan gitu kan. Yang waktu itu juga saya bahas kalau kemudian itu berpasangan malah kemungkinannya untuk semakin kecil ya untuk memenangkan kompetisi di Pilpres 2024. Akhirnya kemudian Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, dan yang mengagetkan adalah kemudian masuknya Gus Muhaimin Iskandar dari PKB yang sebelumnya ada di seberang gitu kan. Dan kemudian jalannya juga kayaknya semakin terbuka, karena kemudian ada dua perahu besar yang di seberang, bukannya kemudian dua perahu yang saya pikir satu nakoda yang kemudian mereka kemudian akan fusi atau bersatu gitu kan. Ternyata ada gesekan justru kan. Siapa yang ngira kemudian kan,
di mana keluarga Presiden Joko Widodo, keluarga besarnya, anak-anaknya, menantunya, begitupun juga Presiden Joko Widodo yang memang dari awal karir politiknya memang diasuh ya dan dibesarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, malah kemudian berseberangan ya gitu kan. Dan bahkan kalau sekarang kita lihat udah ada gesekan gitu kan, ada dua perahu gitu kan, dan kemudian Prabowo Subianto mengusung Gibran Raka Buming Raka, di satu sisi kemudian ada Ganjar Pranowo dengan Bapak Mahfud MD ini kan. Soalnya mereka itu raksasa semua, kalau mereka fusi itu bergabung dulu antara Ganjar Pranowo Prabowo Subianto, kemungkinan kecil ya Anies Baswedan akan memenangkan kompetisi di Pilpres 2024 nanti. Tapi kalau kita lihat sekarang kemungkinan itu terbuka lebar gitu kan, karena kemudian memang kalau kita lihat sekarang juga para influencer nih, kalau ada pun serangannya dulu ke Anies Baswedan, sekarang justru tertuju fokusnya ya ke antara dua belah pihak itu ya. Bahkan yang paling sering adalah di kubu yang memang yang sepertinya di kubu yang saat ini banyak mendapat serangan lah keluarga Presiden Joko Widodo dan keluarganya gitu kan. Dan Anies Baswedan sekarang minim pemberitaan, tapi kita lihat memang kemudian faktanya Anies Baswedan ini mendapatkan sambutan yang luar biasa ya, gitu kan. Dari masyarakat, dari berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar di Indonesia ya, utamanya di Pulau Jawa gitu kan teman-teman. Dan ini memang sangat luar biasa sekali gitu kan, memang angin segar gitu kan. Peluang ini semakin terbuka lebar karena memang sekarang juga antara dua kubu, dua perahu di seberang ini sepertinya udah saling bergesekan, berbenturan gitu kan, saling buka kartu gitu kan. Dan kemudian orang-orang yang mungkin pemilih netral pun mungkin juga akhirnya juga akan berpikir ulang kan, ketahuan semua keburukan-burukannya ya gitu kan. Dan saya pikir kemungkinan besar mereka akan beralih ke kubu Anies Baswedan gitu kan. Di sisi lain juga potensi kemenangan Anies Baswedan itu udah jelas sekali di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, ditambah dengan masuknya Gus Muhaimin Iskandar ini akan masuk di Jawa Timur ya teman-teman. Sementara sekarang kubu Ganjar Pranowo juga mendapatkan lumayan gangguan lah ini kan, gangguan gagal fokus pastinya. Karena memang kemudian Prabowo Subianto bergabung dengan Gibran Raka Buming Raka ini pastinya juga akan membelah suara kandang banteng di Jawa Tengah ya teman-teman. Itu tampak sekali ya teman-teman. Jadi memang kesininya memang terbuka lebar ya, semakin cahayanya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini semakin cemerlang, semakin cerah gitu kan. Peluangnya semakin besar, dan memang saya pikir kalau memang udah jalannya memang ya memang kemudian dimudahkan lah. Segala sesuatu yang tampaknya mustahil sekarang terjadi gitu teman-teman. Saya kemudian bersyukur kalau kemudian ada di seberang sana ada gesekan antara dua koalisi besar, tapi saya pikir memang ini jalannya ya Anies Baswedan ya. Apalagi dengan disokong dengan Gus Muhaimin Iskandar. Tapi memang juga kita prihatin ya teman-teman atas banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu di kubu seberang ada dua perahu besar yang kemudian bergesekan gitu kan. Ya kita berharap, kita doain aja ya teman-teman, bahwasanya nanti apapun yang terjadi, pemilu dan pilpres di 2024 nanti berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, damai, dan siapapun yang terpilih nanti semua warga negara, semua lapisan masyarakat memberikan kita ini dukungan, karena kita memang sebatas memang supporter ya teman-teman. Itu teman-teman. Nah ini saya bersyukur sekali dengan kondisi-kondisi yang memberikan kemudahan di Anies Baswedan, yaitu bergabungnya Gus Muhaimin Iskandar gitu kan. Bergabungnya Gus Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan punya mesin politik yang punya pengaruh besar di Jawa Timur gitu kan. Dan kemudian gagal bergabungnya antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ataupun Prabowo Subianto Ganjar Pranowo gitu kan. Bahkan kemudian ada terjadi gesekan. Memang kondisi-kondisi keadaan terakhir ini memang sepertinya ya opportunity yang memberikan keberuntungan kepada Anies Baswedan, dan saya yakin itu memang jalannya semakin terbuka lebar. Oke, itu teman-teman, karena ini adzan kita sampai di sini aja teman-teman. Salam seduluran semua buat sahabat sedulur simpatisan Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.